Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi cara mengolah pepaya mentah agar bisa langsung dikonsumsi tanpa harus dimasak. Untuk mengetahui bagaimana cara dan prosesnya, yuk kita simak videonya. Di resep ini saya menambahkan beberapa potong ayam. Ayam ini sebelumnya sudah direbus dan dibuang airnya. Kemudian nanti saya akan mengukusnya. Tambahkan garam dan jahe saja ya. Sambil menunggu ayamnya, saya akan mengajak teman-teman untuk ke kebun memetik buah pepaya. Dan kebun ini bukan milik saya ya, tapi milik orang Taiwan. Saya hanya menanam seperti pepaya dan lain-lain. Tip memetik pepaya agar tidak salah petik, yang kuning pilih yang teratas. Pilih pepaya paling atas, itu pasti masih muda dan hijau ya dalamnya. Belum berwarna kuning. Saya juga menanam cabai teman-teman. Dan ada juga terong lalap ya. Terong lalap ini buahnya banyak banget, tapi udah terlalu besar. Karena saya rasanya juga bingung mau masak apa, karena hanya sendiri saja. Dan di sini saya juga nggak ada teman-teman. Saya juga nanam beberapa pohon kemangi, cabai, pepaya, daun bawang, dan lain-lain. Dan ini udah sampai rumah ya teman-teman. Pepayanya saya petik satu, masih hijau cantik banget. Nanti saya akan kupas, lalu saya menambahkan selain pepaya juga ada mie putih. Ini namanya kalau di Taiwan mian-shan. Mian-shan itu mie yang sudah asin ya teman-teman. Dan selanjutnya yuk kita kupas pepayanya. Kadang saya tuh kalau menggunakan pengupas pepaya ini suka error, mana yang bisa dipakai mana yang enggak ya. Tuh kan, pepayanya masih muda, dalamnya masih warna putih. Itu tadi tip dari saya ya teman-teman, cara memetik buah pepaya yang masih hijau atau masih muda. Kita kupas agak sulit ya, karena nggak tahu kalau pepaya ini kulitnya keras banget. Nggak semua kulit pepaya sama loh teman-teman, karena kadang-kadang saya juga kalau ngupas cepet banget. Dan setelah selesai saya akan peret. Peret itu seperti ini, saya beli, bukan saya yang beli, Mas Bule yang beli ya teman-teman. Ini untuk serut kelapa muda. Tapi di sini saya gunakan untuk nyerut pepaya, nggak apa-apa lah, boleh. Dan akhirnya pemeretan pun sudah selesai, hasilnya seperti ini ya. Tidak terlalu banyak, tapi untuk satu porsi satu orang cukuplah. Dan selanjutnya saya akan mempersiapkan bahan yang akan saya gunakan: cabai merah, bawang putih, dan ikan yang sudah difermentasi. Kalau teman-teman nggak ada ikan ini, bisa juga menggunakan terasi dan tambahkan garam secukupnya. Lanjut saya akan menghaluskannya. Ini proses yang sangat berat ya teman-teman, ngulek cabai mentah. Dan saya juga menggunakan jeruk nipis ya. Jeruk nipis ini bisa digunakan separuh ataupun satu. Dan papayanya yang sudah diparut tadi kita masukkan, kita bejek-bejek, tapi tidak perlu dengan tenaganya, ngambang aja ya. Masukkan papayanya semua.
Lakukan seperti di awal, dibejek-bejek dikit, tapi jangan menggunakan tenaga. Tambahkan kecap ikan dan jeruk nipis. Nah, tambahannya itu hanya kecap ikan dan jeruk nipis. Kemudian dibejek-bejek lagi biar semuanya tercampur rata. Jangan diulek ya teman-teman, maksudnya ngambang aja. Jadi nanti kalau dimakan masih kriuk-kriuk. Dan kita aduk seperti ini. Saya sudah ngiler. Oh ya teman-teman, kenapa ya saya tiap upload video jam 6 sore saya upload sampai malam, tengah malam pun nggak naik-naik juga, sampai besok paginya juga nggak naik. Jadi saya delete lagi, lalu saya upload lagi. Teman-teman kayak gitu nggak sih? Dan itu bukan cuma sekali loh, saya udah 1 minggu ini ada beberapa kali. Dan hari ini saya akan coba naik jam berapa. Ini saya 5:30 lagi ngedit. Dan selanjutnya ya teman-teman, saya akan merebus mie yang tadi mention mie asin itu kalau mention. Cara merebusnya jangan terlalu lama, mendidih gitu aja sudah cukup ya. Tapi kayaknya ini saya kelamaan ngerebusnya, mendidihnya agak lama. Atau mungkin karena minyak juga beda, nggak seperti yang biasanya aku makan. Karena ini majikanku yang atas yang beli. Tapi kalau majikanku yang nggak tinggal dengan aku itu saya lebih suka mentionnya. Di sini tuh mentionnya kelembutannya, maksudnya bentuknya itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang lembut banget, ada yang biasa aja gitu. Itu saya yang lebih suka yang biasa aja. Kemudian tiriskan dan setelah itu kita planting. Nah kan teman-teman bener agak kelembean sedikit. Saya menggunakan ayam yang sudah dikukus tadi ya teman-teman. Karena saya sedang caleg-caleg untuk tidak makan yang mengandung minyak, kira-kira saya bisa nggak ya? Akan saya coba 1 minggu dulu, nanti kalau 1 minggu bisa, akan saya tambah lagi 2 minggu dan menunya tentu saja berbeda-beda. Nah teman-teman, saya akan masukkan semua pepaya yang sudah buat tadi ya. Wah, saya udah ngiler. Oh ya teman-teman, resep ini enak banget dan makanan ini tuh nagihin. Kalau seumpamanya teman-teman buat ya hari ini, besok pasti ingin lagi buat. Kebayang karena rasanya tuh seger, enak, gurih, pedas, manis, pokoknya cocok banget untuk lidah orang Indonesia. Dan saya itu kayaknya udah takut pedas, makanya yang tadinya nggak pakai timun saya pakaiin timun. Jadi biar kalaupun kepedesan saya bisa gigit timun gitu ya teman-teman. Langsung saja saya mau makan dan beginilah cara makannya pakai tangan. Sebenarnya takut-takut ngeri juga sih pedes tangannya. Tapi nggak apa-apa karena saya ini kemarin masaknya itu udah sholat isya, jadi nggak berwudu lagi, nggak takut kepedesan saat berwudu. Ini rasanya enak banget. Ini saya udah berdoa loh. Nah teman-teman, silakan dicoba ya. Ini nggak mengandung minyak. Dan teman-teman yang ingin tahu saya masak apa aja yang tidak mengandung minyak, ya klik aja video saya ya. Bahannya simple, caranya pun mudah, dan rasanya nggak diragukan lagi. Saya ini makannya beneran dimakan ya teman-teman, bukan diumpetin gitu. Karena saya kalau lagi buat video ini, saya siangnya itu nggak makan. Makan cuma sedikit buah atau apa gitu, karena niatnya kalau malam kan pingin makan setelah buat video gitu. Sekarang saya jarang banget masak yang bagaimana gitu ya teman-teman. Karena apa?
kulkas saya tuh penuh dengan makanan yang setelah konten saya masukin di kulkas, di freezer. Karena di sini juga nggak ada orang-orang, nggak ada orang Indonesia, dan majikan saya juga sudah nggak makan pedas. Kalau zaman dulu saya masaknya pedas, majikan saya masih bisa makan, dia mau. Setelah dia perutnya sakit, nggak tahu ada bermasalah dengan usus atau lambung, ke dokter. Jadi dia nggak berani makan yang pedes gitu. Yang biasanya saya masaknya pedes, dia kurang pedes, saya udah terlalu pedes, dia sekarang nggak berani makan. Jadi kalau ini yang saya masak hari ini, yang saya makan ini, majikan saya udah nggak bisa makan karena terlalu pedes. Paling kalau buat majikan paling cabai 1 sekarang. Dulu dia cabai 5 lah, cabai 4 oke, cabai 10 juga oke. Tapi setelah itu dia sakit, jadi nggak bisa makan pedas. Sebenarnya mulutnya bisa, hanya perutnya aja mungkin nggak nerima, terus dia udah takut aja gitu. Nah teman-teman, ini saya minyak udah habis, nanti saya nambah lagi. Ayamnya lembut dan rasanya juga ayam banget ya, karena nggak ada bumbunya yang neko-neko gitu. Saya cuma pakai jahe dan salam. Karena saya nggak ambil serai tadi ya teman-teman. Tapi rasanya udah enak banget teman-teman bisa coba ya. Kalau nggak ada yang ikan difermentasi tadi, teman-teman bisa gunakan terasi bakar. Nah teman-teman, silahkan menonton sampai full durasi ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Saya doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum, bye bye, see you di next video.